Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Bismillah, insyaallah. Anies Baswedan. Terus siapa yang mau pilih lu jadi presiden? Lu aja belum tentu masuk jadi capres. Koalisi lu aja masih gontok-gontokan, orang genah. Kok lu ngeklaim-klaimnya presiden-presiden? Siapa presidennya? Wanabut dari mana? Lu itu nggak bakalan bisa jadi presiden. Menghadapi kontestasi politik 2024, mari kita menjadi pelopor, mari kita menjadi teladan untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk kelompok-kelompok yang selama ini selalu berpikir negatif terhadap Anies dan pendukungnya. Momentum ini hendaknya kita jawab. Momentum ini hendaknya kita buktikan bahwa insya Allah Anies Baswedan dan pendukungnya adalah orang-orang yang mencintai negara kesatuan. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat. Tak tumbang karena dicaci dan tak terbang karena dipuji. Itu jadi prinsipnya Mas Anies. Jadi santai aja Mas terhadap segala masukan. Justru mereka yang melakukan sesuatu akan mendapatkan, siapa menabur, dia akan menuai. Fokus jagain warga Jakarta, fokus berprestasi agar masyarakat tahu Jakarta punya gubernur yang keren. Jadi pada saat kampanye itu yang dijanjikan adalah rumah DP 0% atau DP 0 rupiah, kemudian menjanjikan adanya lapangan pekerjaan sekian ribu melalui program OBOC, kemudian menjanjikan naturalisasi sungai. Tetapi yang diberikan bukan rumah DP 0 rupiah sebagaimana target awal, bukan naturalisasi sungai yang seperti apa, bukan lapangan pekerjaan lewat OBOC, tapi justru diberikan tontonan berupa balapan. Ini jelas beda antara apa yang dijanjikan dengan apa yang diberikan, itu yang disebut bohong. Dulu Anies pernah membuat statement bahwa kalau Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, Anies tidak akan mencalonkan diri jadi calon presiden. Apakah seorang Anies Baswedan akan konsisten terhadap statement awalnya? Mohon maaf, saya meragukan. Anies Baswedan pamer sambutan orang Medan. Ferdinand, orang Medan tak edan bung. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengomentari unggahan Anies Baswedan yang memamerkan penyambutan di Medan saat melakukan safari politiknya. Melalui salah satu cuitannya, Anies mengunggah sejumlah foto saat dirinya disambut oleh relawan di Medan, bahkan ia juga dikalungi dengan bunga. Dalam foto yang diunggahnya tersebut, Anies terlihat sudah dikelilingi oleh relawan yang menyambutnya di bandara hingga masyarakat di jalanan. Ia bahkan menyalami warga dari dalam mobil. Cuitan Anies itu pun mendapat berbagai macam komentar, termasuk dari Ferdinand yang memberikan sindiran kepadanya. Sementara itu, melalui akun media sosial resminya, Partai Nasdem juga mengunggah beberapa momen yang menampakkan antusiasme warga Medan atas kedatangan bakal calon presiden yang diusungnya tersebut. Menurut keterangan Partai Nasdem, Anies disambut oleh ratusan ribu relawan di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diketahui berada di Kota Medan dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 4-5 November 2022 untuk konsolidasi relawan se-Sumatera Utara. Anies Baswedan safari politik, PKS dan Demokrat, tak ada deklarasi Indonesia Anies, koalisi gagal. Bakal calon presiden dalam pemilihan umum presiden 2024, Anies Baswedan sudah memulai safari politiknya. Anies Baswedan melakukan safari politik di kota menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Dalam kurun waktu 2 hari di Medan, Anies Baswedan akan mengunjungi berbagai rangkaian acara
cara mulai dari bertemu dengan para relawan, para tokoh lintas etnis dan lintas agama. Kendati Anies terus melakukan safari politik, dua partai koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ternyata tidak mendapat undangan dalam deklarasi relawan Anies Indonesia Anies pada 10 November 2022 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan alasan tidak diundangnya Partai Demokrat dan PKS pada deklarasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Partai Nasdem hadir karena menjadi satu-satunya partai politik yang telah resmi mendukung Anies sebagai calon presiden. Namun demikian, Ali menampik jika Indonesia Anies merupakan relawan yang dibentuk oleh Partai Nasdem. Ia mengklaim relawan Indonesia Anies bakal bekerja untuk parpol lain yang sama-sama bekerja untuk pemenangan Anies. PKS bisa pindah koalisi. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi menilai PKS bisa bergabung ke koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh kedua calon mitra koalisinya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Di sisi lain, Ari memandang Partai Nasdem tak bisa banyak membantu PKS yang ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan untuk mendampingi Anies. Pasalnya, para Demokrat memiliki kursi di parlemen lebih banyak ketimbang PKS. Sebaliknya, Ari tak melihat bahwa PDIP tertarik untuk bergabung bersama koalisi Gerindra PKB. Ia menduga partai pemimpin Megawati itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. PDIP dinilai bisa kesulitan mengajukan kadernya untuk mengikuti pemilihan presiden 2024 jika bersatu dengan Partai Gerindra dan PKB. Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan ada dua partai politik parlemen yang bakal bergabung. Komunikasi intensif sudah terjalin dengan parpol calon mitra koalisi tersebut. Namun Muzani masih merahasiakan nama pihak yang akan bergabung. Diteriaki Presiden, masa HTI dan FPI sambut Anies. Masa HTI dan FPI menyambut Anies, mereka teriakan Anies Presiden sambil membawa spanduk dukungan dan mengibarkan bendera HTI dan FPI. Dukungan ormas terlarang HTI dan FPI pada Anies sebagai Capres Nasdem 2024 menjadi puncak perlawanan mereka. HTI dan FPI dukung Anies karena dinilai berpihak pada ulama dan habaib serta berhasil menarik perhatian dunia atas mahakaryanya. Koordinator aksi HTI dan FPI M. Jufri tegaskan dukungan kedua ormas akan total dukungan Anies. Kata Jufri, ketaatan Anies sebagai seorang muslim akan membawa kesejukan dan kenyamanan bagi rakyat Indonesia yang rindu pada pemimpin yang sangat taat beragama. Demokrat sebut narasi Ade Armando soal Anies menang jika umat Kristen terbelah sebagai toksik demokrasi. Partai Demokrat menanggapi video Ade Armando di kanal YouTube yang bertajuk Bila Suara Umat Kristen Terbelah, Anies akan menang yang diunggah pada Rabu, 2 November 2022. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai pernyataan Ade yang mengeksploitasi politik identitas ini sangat berbahaya. Kamhar menjelaskan narasi Ade merupakan toksik bagi demokrasi dan ancaman bagi kerukunan antar umat beragama. Ia pun menyayangkan sikap Ade yang terus-menerus melontarkan post-truth politik. Kamhar menyebut pernyataan Ade dalam kanal YouTube-nya bertendensi melanggengkan polarisasi di masyarakat demi keuntungan politik pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dia menyebut Ade seperti benalu demokrasi. Kamhar mengatakan isu soal agama di Indonesia merupakan isu sensitif, apalagi kata dia, Indonesia punya pengalaman tidak menyenangkan berupa konflik dengan latar belakang agama. Ia berharap isu ini tidak digaungkan terus-menerus demi merawat kebinekaan bangsa. Dia mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY telah menegaskan untuk melawan segala bentuk praktik post-truth politik seperti yang dilontarkan Ade. Dalam video yang diunggah, Ade menyebutkan peluang head-to-head Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Dia mengatakan jika 10% masyarakat Kristen memilih Ganjar, maka Gubernur Jawa Tengah tersebut bakal menang. Sementara itu, jika suara masyarakat Kristen timpang atau terbelah, maka Anies bakal berpotensi memenangi kontestasi Pilpres. Ia menyebut kekompakan masyarakat Kristen sangat terpengaruh untuk memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024.